Selamat siang Miss Eva, nama saya Alfredo Go dari kelas 3 PSI 51. Hari ini saya akan menjelaskan tentang eh, topologi network yang telah dibuat sebagai kuis di pertemuan terakhir. Nah, pertama-tama kita hitung dulu ya VLSM tabelnya ini. Jika udah menghitung semuanya, nanti kita akan dapat subnet masknya, kita dapat alamat networknya, kita dapat alamat IP hostnya, dan juga alamat broadcastnya. Yang dimana semua alamat-alamat atau subnet mask ini itu berguna untuk melengkapi atau menyambungkan topologi-topologinya satu sama lain. Nah, yang pertama kita masuk ke tahapan awal, yaitu tahapan awal kita masukin dulu semua IP yang ada di PC-PC-nya. Nah, di sini di IP configuration kita masukin sesuai dengan tabel file SM tadi, dan juga sesuai sama ininya VLAN 10-nya. Jadi kita lihat di sini yang VLAN 10 itu ada PC 0 sama PC 2, VLAN 20 itu PC 1 sama PC 3. Nah, default gateway-nya di sini kita dapat 150.70.12.1. Nah, ini tuh dikurangin dari si ditambahin dari si yang VLAN 10 ini. Seperti itu. Nah, untuk semua IP itu dimulai dari .2 ya. Jadi ini 150.70.12.2. Nah, jadi yang berikutnya ntar di PC 2-nya yang sama-sama VLAN 10 sama juga, tapi ini dimulai dari 12.3. Subnet masknya tetap sama dan default gateway juga sama. Seperti itu. Nah, sama juga untuk VLAN 20. Nah, seperti ini. Dan juga VLAN 20 di PC 3 seperti ini. Nah, kalau misalnya ada tiga switch seperti ini, ada 3 PC yang mempunyai VLAN 30 dan juga VLAN 40. Jadi tetap aja tinggal ditambahin IP address-nya seperti itu. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita buat static root-nya di router. Nah, ini tuh dilakuin di semua router. Nah, ke config, ke bagian static. Nah, ke bagian static ini fungsinya itu untuk ngehubungin semua PC-PC yang tadi kita udah masukin IP-nya sama subnet masknya sama default gateway-nya. Nah, yang berikutnya yaitu switch. Nah, switch ini tuh terbagi jadi dua, ada switch yang VTP server dan juga VTP client. Nah, untuk yang VTP server ini dia tuh kita masuk ke bagian CLI-nya. Nah, di sini kita melakukan konfigurasi yang pertama yaitu menamai dan menyeting switch-nya dulu ya. Kayak di sini itu VTP mode server, berarti untuk yang switch yang VTP server. Nah, nama domainnya itu Cisco dan juga passwordnya itu keset ke Cisco juga. Nah, setelah melakukan konfigurasi awal yang tadi, kita lanjut melakukan konfigurasi antar switch. Nah, konfigurasi antar switch ini dilakukan contohnya kayak ini VTP servernya tuh switch 8. Nah, kita mau ngehubungin ke switch 7 sama switch 9. Gimana caranya? Nah, pakai konfigurasi yang satu ini. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih. Ini tuh kabelnya tuh yang terhubung ke switch 8 itu nomor berapa. Nah, ini FA01 dan yang ini FA02. Nah, jadi semua itu dimulai dari yang kecil dulu. Jadi kita ngelakuin konfigurasinya tuh, nah di sini
kita pakai komennya tuh int range fa 0 slash 1 sampai berapa. Jadi port yang terhubung ke VTP server itu port berapa. Nah setelah itu kita ubah portnya ke mode terang. Nah gunanya mode terang ini untuk menghubungin si VTP server ke VTP kliennya, seperti itu. Jadi setelah dihubungkan antara port nomor berapa aja yang kehubung antara VTP client sama VTP servernya, diubah juga modenya ke mode terang agar VTP client ini bisa nyambung sama VTP server, seperti itu. Nah untuk yang di switch sepertinya kayak gitu aja, tapi jangan lupa sebelum mencoba menghubungkan antar switch, seperti antar switch client ke switch yang VTP server, semua switch itu harus kita namain dulu domainnya dan juga namain passwordnya. Nah bisa sama, terserah. Nah sama kayak yang tadi VTP server yang switch 8, ini juga nama domainnya itu Cisco dan juga nama passwordnya itu Cisco, seperti itu. Setelah dimasukin semua konfigurasi yang untuk penamaan ini, baru dimasukin ke yang mode terang tadi. Tapi untuk yang mode terang tadi itu hanya dimasukkan ke VTP server ya, switch yang ada VTP server. Baik, nah di sini juga ada perbedaan di antara VTP server sama VTP client. Yang tadi kan dia tuh di sini VTP server mode kan. Nah kalau yang di client tuh VTP client mode. Nah jadi jangan sampai salah, biar kebaca mana yang switch VTP server, mana yang VTP client, seperti itu. Nah setelah itu kita ubah server ini, IP dari servernya. Nah ini sama seperti PC aja sebenarnya ya. Kita masukin 150.70.15.194 ini dapat dari tabel yang kita hitung awal-awal tadi. Nah subnet masknya tuh sama 255.255.255.252. Setelah itu default gateway-nya itu 150.70.15 dan 192. Nah setelah mengganti IP server juga, kita lanjut ke encapsulation. Nah proses encapsulation ini terjadi di, kalau nggak salah di setiap router. Nah di setiap router itu dilakukan encapsulation untuk menambahkan IP, masing-masing IP kita dari setiap PC. Nah setelah itu kita diminta untuk buatlah akses control list ACL-nya yang dimana webnya itu hanya bisa diakses oleh VLAN 10. Nah kita udah buat cara membuat akses listnya itu di router 2. Kita buat di atas sini. Nah seperti ini akses listnya. Setelah itu balik lagi ke config. Nanti yang hanya bisa mengakses web server yang udah kita buat dari si server ini yaitu hanya si VLAN 10, yaitu PC 0 dan PC 2, seperti itu. Dan juga di bagian switch, cara kalian tahu itu udah terhubung apa belum itu bisa melalui lihat di VLAN database-nya. Nah kalau misalnya kalian menginput VLAN-nya itu dari si server, nah kalau tahu terhubung atau enggaknya ke VTP client-nya itu caranya, kalau misalkan kalian inputnya hanya di server aja, nanti pasti di kliennya tuh muncul juga sama tanpa harus dimasukin manual di config VLAN database. Nah seperti ini contohnya, VLAN nomor 10 itu namanya dosen, VLAN 20 itu namanya siswa.
Nah, kita lihat juga ke klien yang satunya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya udah dimasukin tanpa harus dimasukin manual, itu tandanya switch antar switch kalian tuh udah terhubung baik dari server ke klien. Nah, untuk akses listnya juga udah selesai. Demikian video dari saya, semoga dapat mudah dipahami. Terima kasih.